Anak-anak sekalian, kita bersyukur dapat kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Keluaran di dalam PA Anak pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami memohon anugerah-Mu sehingga kami dapat mengerti bagaimana firman-Mu yang indah dinyatakan lewat kitab suci dan lewat cerita yang agung dari masa lalu. Kami bersyukur karena kami punya Alkitab yang membuat kami dapat kenal Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu, pimpin kami di dalam PA Anak pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, setelah Musa melihat kemuliaan Tuhan, maka Tuhan melanjutkan pesannya kepada Musa. Di atas gunung, Tuhan memberikan kepada Musa banyak sekali firman. Tuhan mengatakan, semua orang Israel mesti menghargai satu sama lain. Yang jadi budak tidak boleh direndahkan. Yang menjadi pemimpin tidak boleh sembarangan. Jadi semua keadilan dan juga cinta kasih dan belas kasihan Tuhan ajarkan lewat ajaran-ajaran Taurat yang Tuhan berikan kepada Musa. Musa nanti menjadi pengajar yang penting di dalam sejarah. Karena dia dipakai Tuhan untuk mengajarkan Taurat kepada bangsa Israel. Taurat itu artinya adalah pengajaran-pengajaran. Pengajaran apa ya? Pengajaran tentang hikmat, tentang firman, tentang bagaimana umat Tuhan seharusnya hidup di dalam umat. Nah, itu sebabnya ketika Musa di atas gunung, Musa bukan cuma sekadar jalan-jalan, atau mau lihat Tuhan seperti apa, atau mau ketemu Tuhan. Bukan hanya itu, Musa sedang diajar oleh Tuhan supaya dia bisa menjadi pengajar yang mengajar seluruh Israel. Firman yang diajarkan Musa, yang ditulis Musa, itu semua dari Tuhan. Jadi Tuhan memberikan kepada dia semua hikmat yang nanti akan dipakai oleh orang Israel dan yang nanti akan diteruskan oleh gereja Tuhan. Apa saja sih aturannya? Ada banyak sekali. Yang pertama adalah tentang bagaimana harus hidup, dan yang kedua adalah bagaimana melihat simbol dari Tuhan, yaitu lewat bait suci atau kemah suci. Nah, inilah yang akan kita bahas pada hari ini. Bagian pertama adalah perintah Tuhan untuk kehidupan yang adil. Tuhan mau semua orang hidup di dalam cara yang adil. Tidak boleh perlakukan orang lain secara sembarangan. Kalau di dalam bangsa-bangsa lain ada kelompok yang menjadi budak, ini orang-orang dianggap rendah. Lalu orang yang menjadi budak diperlakukan seenaknya, dianggap tidak punya hak, dianggap manusia yang lebih rendah daripada yang lain. Tapi Tuhan bilang, enggak. Yang jadi budak harus dijaga haknya. Lalu kalau orang menjadi budak, dia cuma boleh menjadi budak selama 6 tahun, tahun ke-7 dia boleh bebas. Kalau setelah dibebaskan, budak itu mengatakan, aku tidak mau bebas, aku tetap mau menjadi budak karena aku mencintai Tuanku. Maka dia boleh melayani sebagai budak dan dia akan diberi tanda di telinga menandakan dia harusnya bebas. Tapi dia dengan rela menjadi hamba karena dia mencintai tuannya. Nah, ini adalah aturan Tuhan yang juga menjadi pengajaran untuk kita. Dalam melayani Tuhan pun sama. Tuhan tidak paksa kita melayani dia. Tapi kita mengatakan, oh Tuhan, aku sudah mencintai Engkau sebagai Tuanku. Dan aku ingin melayani Engkau selama-lamanya. Nah, itu sebabnya kita ini menjadi hambanya Tuhan bukan karena terpaksa. Kita menjadi hamba Tuhan karena kita ingin melayani Tuhan yang kita cintai. Nah, itu sebabnya ketika kita melayani Tuhan, kita mendapatkan kesempatan untuk menjadi berkat oleh karena kita rela melayani. Cinta kasih yang menggerakkan kita. Nah, jadi Tuhan memerintahkan orang Israel untuk menghargai semua orang. Lalu Tuhan memerintahkan orang Israel harus memberikan keadilan, harus memperlakukan orang lain dengan tepat. Jadi Tuhan mengatur segala sesuatu. Tuhan mengatur orang Israel dengan cara yang beda dengan bagaimana bangsa lain mengatur diri. Bangsa-bangsa lain punya aturan. Zaman dulu ada aturan-aturan, aturan supaya adil, aturan supaya tidak ada yang melanggar, aturan supaya sebuah kerajaan itu menjadi baik. Oh, kalau gitu sama ya. Bangsa Israel ada aturan. Bangsa-bangsa lain juga ada aturan. Bangsa Israel ada hukum. Bangsa-bangsa lain juga ada hukum. Kalau begitu sama, Tuhan bilang tidak. Orang Israel akan jauh lebih bijak dari bangsa-bangsa lain karena aturan mereka bukan aturan manusia, tapi aturan dari Tuhan. Bangsa-bangsa lain ada aturan bagus, ada aturan jelek. Tapi Tuhan memberikan aturan yang sangat indah, yang sangat adil, dan yang sangat menjadi berkat kalau dijalankan dengan tepat. Nah, itu sebabnya ketika Tuhan memberikan Taurat, Tuhan membuat Taurat menjadi aturan
untuk seluruh Israel tahu bagaimana memperlakukan orang lain. Anak-anak, bagaimana mesti memperlakukan orang tua? Mesti dengan hormat. Orang tua, bagaimana mesti mendidik anak? Dengan mengajarkan mereka takut akan Tuhan. Yang menjadi pemimpin, bagaimana memperlakukan bawahan. Yang jadi bawahan, bagaimana taat kepada pemimpin. Yang jadi suami, bagaimana perlakukan istri. Yang jadi istri, bagaimana hormat kepada suami. Yang jadi suami, bagaimana cinta dan berkorban kepada istri. Yang menjadi seorang manusia, bagaimana menghargai tetangganya, bagaimana menghargai orang asing. Semua diatur. Bahkan Tuhan juga mengatur orang Israel untuk tidak hidup sembarangan. Yang sembarangan akan dihukum keras, akan disingkirkan, akan dihukum dengan keras. Karena Tuhan tidak ingin kekacauan menyebar dan akhirnya bangsa Israel menjadi bangsa yang kacau. Wah, ini berarti seluruh berita dari firman Tuhan itu sangat berguna. Berguna bukan cuma supaya kita mendapatkan keselamatan dan bisa ke surga, tapi berguna karena kita menjadi orang yang bisa bertindak baik dengan orang lain. Jadi aturan yang Tuhan berikan bukan supaya saya selamat. Karena orang Israel diselamatkan oleh Tuhan bukan karena mereka sudah berbuat baik, tetapi karena Tuhan beranugerah. Tuhan bebaskan mereka dari Mesir pakai kekuatannya Tuhan. Tuhan yang berikan keselamatan kepada orang Israel. Jadi anak-anak mesti ingat ya, kita bukan selamat karena kita mampu berbuat baik. Kita selamat karena Tuhan memberikan anugerah kepada kita. Lalu setelah kita diselamatkan, kita mau berbuat baik. Berbuat baik dengan rela, dengan tulus, dengan sesungguh-sungguhnya. Karena perbuatan baik yang kita lakukan adalah perbuatan baik untuk menyatakan kita ini sudah dibebaskan, sudah dicintai. Jadi tidak ada paksaan. Saya mau berbuat baik supaya saya menjadi orang yang menghidupi keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Oh, jadi kamu berbuat baik supaya selamat? Bukan. Saya sudah selamat. Kok bisa selamat? Karena anugerah Tuhan. Di dalam Alkitab dikatakan, semua orang ditebus oleh satu penebus, yaitu Kristus di atas kayu salib. Baik orang-orang di perjanjian lama maupun orang-orang di zaman perjanjian baru, semua ditebus oleh satu penebus, yaitu Tuhan Yesus. Loh, berarti Musa dan orang Israel juga ditebus oleh Tuhan Yesus? Ya. Tapi kan Tuhan Yesus belum datang? Ya. Yesus menebus mereka nanti. Sedangkan kita semua sudah ditebus oleh kedatangan Tuhan Yesus yang sudah terjadi. Ini bedanya ya. Israel menanti penebusan di dalam Tuhan Yesus. Kita mendapatkannya sesudah Yesus ada di dalam sejarah 2000 tahun yang lalu. Berarti orang Israel mendapatkan keselamatan di dalam Yesus, dalam penebusan yang dia lakukan setelah dia datang, nanti setelah Israel. Nah maka baik orang Israel maupun kita orang Kristen, kita semua ditebus di dalam anugerah Tuhan oleh karena Tuhan Yesus. Kalau begitu, tidak ada orang boleh bangga mengatakan hebat ya saya sudah berbuat baik akhirnya Tuhan selamatkan. Nggak ada. Karena kita semua diselamatkan oleh karena anugerah Tuhan. Nah setelah saya diselamatkan, saya tetap mau menjadi hamba. Bukan karena dipaksa. Saya ingin mencintai. Saya ingin hidup baik. Saya ingin memperlakukan orang lain dengan baik. Itulah tandanya kita benar-benar diselamatkan. Yaitu kita punya keinginan untuk memperlakukan orang lain dengan baik. Nah itu sebabnya ketika Tuhan membebaskan Israel, Tuhan bilang, pergi ke Gunung Sinai. Aku akan meminta kamu, memimpin kamu beribadah kepadaku. Dan di dalam ibadah, Tuhan akan memberikan firman. Nah maka Israel mendapatkan hukum Taurat. Aturan-aturan yang indah sekali ada di situ. Tapi hukum Taurat bukan cuma mengajarkan bagaimana satu orang berelasi dengan orang lain. Hukum Taurat juga mengajarkan bagaimana beribadah kepada Tuhan. Wah, aku mau beribadah kepada Tuhan. Apa bedanya bangsa Israel dengan bangsa-bangsa lain? Bangsa lain tidak kenal Tuhan yang sejati. Bangsa lain punya berhala yang palsu, tapi Israel punya Allah yang sejati. Maka hanya Israel yang punya Allah yang sejati dan mereka mau menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan di mana ya? Tuhan mengatakan, aku akan hadir di tengah-tengah satu kemah yang akan didirikan, yaitu kemah suci. Maka Tuhan memberikan perintah kepada Musa, nanti buatlah kemah seperti ini, detail sekali. Tingginya, panjangnya, jenis kainnya, ukiran-ukiran, benda-benda yang ada, semua diperintahkan Tuhan dengan detail sekali. Maka Musa menyiapkan semuanya. Sambil dengar, sambil Musa catat, sambil Musa heran. Kenapa ya mesti ada kemah suci? Apa sih yang Tuhan mau berikan?
Apa sih yang Tuhan mau ajarkan? Ternyata Tuhan mau mengajarkan bahwa Dia akan hadir di tengah-tengah umat Israel melalui kehadiran di kemah suci. Berarti Tuhan tidak tinggal di atas gunung Sinai. Tuhan mau menyertai orang Israel. Wah, Musa kaget sekali. Sambil dia catat, sambil dia siapkan untuk nanti diajarkan ke orang Israel, sambil dia sendiri menjadi kagum. Ternyata Tuhan mau menyertai orang Israel. Tidak ada ilah-ilah lain yang mau tinggal di tengah-tengah umatnya dengan rela dan dengan penuh cinta kasih. Tapi Tuhan rela. Tuhan tidak mau terus tinggal di surga. Tuhan mau berdiam di bumi bersama dengan umatnya. Maka Tuhan perintahkan Musa, siapkanlah kemah suci. Wah, maka Musa sambil catat persiapannya. Sambil dia pelajari, sambil dia dengar, sambil dia ingat, sambil dia kagum. Tuhan kok mau ya tinggal bersama kami? Padahal orang Israel, orang-orang budak, mereka adalah bangsa yang rendah, bangsa yang miskin, bangsa yang tidak mempunyai kedudukan apa-apa. Karena mereka cuma budak, lalu mereka keluar dari Mesir, Tuhan bebaskan mereka, dan mereka menjadi umat yang bebas. Tapi ini bukan bangsa yang hebat. Orang Israel tidak punya teknologi apa-apa untuk dibanggakan. Bangsa Israel belum pernah membangun kota apapun. Bangsa Israel nggak pernah punya kemajuan dari budaya. Lain dengan Mesir, lain dengan Babylon, lain dengan bangsa-bangsa besar pada zaman itu. Tapi Tuhan mengatakan, aku mencintai Israel. Jadi meskipun Israel bangsa yang kecil, tetapi Tuhan mencintai mereka. Dan karena Tuhan mencintai mereka, mereka menjadi umat yang spesial. Mereka lain dengan bangsa-bangsa lain. Hati Tuhan ada pada Israel. Wah, ini mengagumkan ya. Kita mesti belajar loh. Bagaimana mencintai seperti Tuhan mencintai. Karena kita biasanya akan mencintai yang bagus. Waktu kita lihat mainan, kita pilih mainan yang bagus. Waktu kita lihat semua barang-barang yang ada, kita mau barang yang paling bagus. Waktu kita lihat orang-orang, kita juga mau berteman dengan orang yang bagus. Mau berteman dengan orang yang pintar, yang baik, yang suka memberi, yang punya kualitas yang tinggi. Jadi Tuhan tidak seperti manusia. Manusia mencari yang bagus, lalu dia sayang sama yang bagus. Tuhan lihat Israel dan Tuhan mencintai Israel, biarpun Israel tidak layak dicintai. Maka Tuhan mau tinggal bersama mereka. Inilah cinta Tuhan yang begitu besar. Tuhan begitu besar cintanya, sehingga dia tidak mau terpisah dari umatnya. Tuhan tidak mau tidak ada umatnya. Dan Tuhan tidak mau tinggal di tempat yang lain dari umatnya. Maka meskipun di surga dia sangat mulia, meskipun di surga dia sangat ditinggikan, tapi dia mau kenakan namanya kepada Israel juga. Maka orang Israel percaya bahwa surga adalah takhta Tuhan dan bumi, yaitu kemah suci, adalah tumpuan kakinya. Berarti Tuhan hadir di surga dan hadir di tengah-tengah Israel. Wah, ini bikin Israel lebih hebat dari bangsa manapun karena Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Nah, maka Musa mulai siap dengar bagaimana bikin kemah suci. Tuhan mulai ajarkan bikin ukiran seperti ini. Wah, Musa bingung. Nanti siapa ya yang akan bikin ukiran? Ini ukirannya sangat tinggi tuntutannya. Begitu susah dan begitu indah. Siapa yang bisa ya? Tapi ternyata Tuhan sudah siapkan orang. Di tengah-tengah orang Israel ada seorang seniman namanya Bezaliel. Lalu dia punya teman namanya adalah Aholiab. Ini adalah orang-orang yang sangat berbakat. Mereka punya talenta begitu hebat dalam seni. Dan Tuhan kirimkan Roh Kudus untuk penuhi mereka, sehingga mereka siap untuk membuat karya yang agung, yaitu ukiran-ukiran di dalam kemah suci. Ukiran-ukirannya berbentuk seperti tanaman, seperti buah-buahan. Lalu Musa jadi sadar, wah, ini menggambarkan Taman Eden. Masa ya Taman Eden? Iya, berarti kemah suci itu mirip dengan Taman Eden. Wah, lain dong. Taman Eden kan taman, kemah suci kan kemah. Iya, tapi kemah suci penuh dengan simbol dari Taman Eden. Lalu Tuhan mengatakan, bikinlah satu ruangan di mana imam akan datang berdoa dan mempersembahkan doa kepada Tuhan melalui membakar ukupan. Membakar ukupan. Nanti dari ukupan yang dibakar ada semacam lilin yang nanti dibakar. Nanti aroma wangi akan naik ke atas.
itu jadi simbol doa. Jadi ada ruang khusus doa. Dan di ruang itu imam-imam boleh duduk dan makan roti. Kenapa makan roti? Karena ini menjadi simbol. Nah, ini banyak simbol di bait suci, di kemah suci. Simbol apa ya? Simbol persekutuan orang Israel dengan Tuhan. Tuhan undang mereka makan bersama. Wah, makanya di surga bukan di kemah suci. Wah, mana cukup. Orang Israel ada begitu banyak. Masa bisa cukup di kemah? Tidak. Bukan orang Israel tapi hanya imam. Imam mewakili seluruh orang Israel. Jadi imam akan masuk ke kemah suci, lalu mereka akan berdoa, dan mereka akan makan roti sajian. Ini berarti antara Tuhan dan imam ada persekutuan makan bersama. Nah, anak-anak, kalau makan di rumah dengan orang tua, dengan papa mama, dengan adik atau dengan kakak, kita bukan cuma menikmati makan, kita juga menikmati ada persekutuan kasih dengan keluarga. Jadi kita bisa cakap-cakap, bisa bicara dengan papa, mama, dengan adik atau dengan kakak. Sambil makan, sambil bicara. Sambil makan, sambil ngobrol, sambil makan, sambil dengar nasihat yang mungkin mau diberikan oleh orang tua. Tentu, waktu makan, makan kunyah baik-baik. Setelah itu baru ngobrol. Jangan bicara sambil kunyah. Maka ketika kita makan bersama dengan orang-orang yang kita cintai, yang dekat dengan kita. Nah, Tuhan mengatakan, orang Israel, kamu adalah orang-orang yang kucintai. Mari makan bersama. Wah, kan Tuhan gak perlu makan. Memang, tapi Tuhan mengundang makan. Ini karena undangan makan Tuhan ada pengertian yang bersifat simbol. Inilah yang Tuhan mau nyatakan, bahwa Tuhan mencintai Israel. Dan Tuhan undang mereka makan bersama. Seperti sebuah keluarga. Nah, maka di dalam kemah suci itu Tuhan perintahkan Musa, harus ada meja, harus ada kursi, harus ada lilin dengan 7 lilin, 7 candlestick, 7 tempat lilin. Ini adalah tanda dari roh Tuhan dan juga tanda dari bintang-bintang di langit. Maka Tuhan berikan perintahnya kepada Musa. Musa sambil dengar, sambil membayangkan, wah, di kemah suci ada ruangan yang indah. Tempat Tuhan makan bersama dengan orang Israel. Tapi bukan semua orang Israel, hanya diwakili oleh imam. Lain dengan kita sekarang. Sekarang kita bisa datang ke Tuhan dan makan bersama dengan Tuhan. Masa sih? Iya. Maka Paulus mengatakan, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan, di dalam kemuliaan Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Maka waktu kita mau makan, kita juga berdoa. Kenapa berdoa? Karena kita tahu ada persekutuan antara kita dengan Allah. Allah sedang mengundang kita makan. Sehingga di meja makan, makanan itu bukan dari uang kita, bukan juga dari papa mama. Biarpun papa mama yang beli, biarpun papa mama yang mengolah. Papa yang kerja, dapat uang, mama yang beli, kemudian masak. Ini berkat Tuhan lewat papa dan mama. Tapi Tuhan mau mengatakan, meskipun aku memberikan lewat papa dan mama, tapi akulah sumber segala kebaikan. Itu sebabnya kita berkumpul dan berdoa makan. Mengatakan, Tuhan, kami bersyukur untuk undangan-Mu. Dan ada satu yang lebih spesial, yaitu ketika orang-orang yang sudah dewasa melakukan perjamuan kudus di gereja. Inilah undangan Tuhan untuk makan bersama. Jadi di kemah suci ada undangan makan bersama. Lalu Tuhan mengatakan, buatlah satu ruangan lagi. Oh, ada 2 ruangan. Yang satu adalah ruangan maha suci. Di situ akan ada ukiran yang berlapis emas. Wah, Musa membayangkan ini pasti indah bukan main. Lalu taruh tabut perjanjian di situ. Kemudian tabut perjanjian harus dibikin dengan cara yang sangat bagus. Engkau harus membuat tabut dan engkau harus membuat ukiran dari kerub ada di atasnya. Ini membuat Musa kagum. Dia sudah bayangkan. Waktu itu belum dibuat ya. Tapi dia dengar perintah Tuhan lalu dia bayangkan. Wah, ruangan maha suci jadi ruangan yang hebat. Mulia sekali. Banyak ukiran emas. Dan ada tabut dengan malaikat, dengan kerub. Ada 2 yang sayapnya saling bersentuhan. Bagus bukan main. Lalu Musa menjadi kagum, ini adalah ruang yang melambangkan surga. Jadi surga dilambangkan di dalam kemah suci. Bolehkah ada orang masuk? Tidak boleh kecuali imam besar di dalam hari raya pendamaian. Jadi gak boleh sembarangan masuk. Wah, Musa menjadi begitu kagum. Ternyata Tuhan sudah mengatur kemah yang begitu bagus.
Lalu apa yang orang Israel bisa harapkan? Orang Israel bisa menunggu Tuhan hadir dan menikmati Tuhan hadir di dalam kemah suci ini. Buatlah satu kain yang besar membatasi ruang suci, tempat imam datang berdoa dan makan roti dengan ruangan maha suci. Wah, kainnya warna ungu, di mana bagian bawah akan diterangi oleh lilin. Ada 7 lilin yang menyala. Lalu bagian atas makin gelap. Ini membuat Musa sangat kagum karena warna dari kain yang membatasi itu mirip warna langit kalau sudah senja, sudah sore. Bagus bukan main. Jadi seperti ada langit, lalu di balik langit ada surga. Ini yang kita tahu, kita lihat langit, di balik langit ada surga. Di kemah suci, di balik kain yang mirip langit, juga ada surga yang dilambangkan dengan ruang maha suci. Nah, inilah keindahan dari kemah suci, dan keindahan ini keindahan yang banyak simbol. Tuhan mengatakan, aku mau berdiam bersama dengan engkau. Maka hati Musa tenang. Biarpun orang Israel sudah berdosa, biarpun orang Israel sudah bikin lembu emas, biarpun orang Israel sudah melakukan tindakan bodoh, dan biarpun orang Israel begitu rendah, begitu miskin, begitu bodoh, dan begitu tidak berarti, tapi Tuhan mengatakan, saya mau tinggal di tengah-tengah kamu. Benarkah Tuhan mau tinggal di tengah Israel? Mau. Kenapa mau? Karena Tuhan mencintai orang Israel. Tapi Tuhan kan tidak ada tubuh. Tuhan tidak perlu tempat tinggal. Maka tempat tinggal yang Tuhan nyatakan, ini bukan sesuatu yang sudah sempurna. Ini cuma simbol. Lalu sempurnanya di mana? Sempurnanya adalah ketika anak Allah rela datang jadi manusia. Inilah bait suci yang sejati. Inilah kehadiran Tuhan yang sejati. Allah Bapa mengirim Allah Anak datang menjadi manusia. Dan dia benar-benar tinggal bersama dengan kita. Ini tertulis di dalam Injil Yohanes. Firman itu telah menjadi manusia dan berdiam, berkemah di tengah-tengah kita. Wah, Yesuslah penggenapan dari kemah suci. Jadi Yesus ada di tengah-tengah dunia, dia menyatakan kehadirannya Allah. Yesus datang menyatakan kehadirannya Tuhan. Jadi umat Tuhan tidak perlu takut, kamu dan saya tidak perlu takut. Tuhan hadir bersama dengan kita. Tuhan kita bukan Tuhan yang jauh. Tuhan kita ada bersama dengan kita. Tapi kan Tuhan Yesus cuma sebentar ada di bumi. Setelah itu dia berkorban, mati di kayu salib. Lalu dia dikuburkan. Tapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Tapi setelah itu dia naik ke sorga. Berarti kita tidak ada Tuhan lagi. Tuhan tidak menyertai kita. Salah. Tuhan tetap menyertai. Bagaimana caranya? Yesus mengirimkan Roh Kudus. Roh Kudus hadir dan membuat kita satu dengan Tuhan Yesus. Biarpun kita tidak sadar. Jadi kalau anak-anak percaya kepada Tuhan Yesus, maka Roh Kudus akan menyatukan anak-anak sekalian dengan Yesus Kristus. Kesatuan dengan Yesus, ini kesatuan yang dimiliki oleh karena Roh Kudus bekerja menyatukan kita. Jadi waktu anak-anak bilang, aku percaya Tuhan Yesus, waktu itu Roh Kudus hadir. Roh Kudus menyatukan kita dengan Tuhan Yesus. Hah? Kok aku gak rasa apa-apa? Memang pekerjaan Roh Kudus tidak terasa di dalam tanda-tanda yang langsung. Tapi kehadiran Roh Kudus terasanya pelan-pelan. Pelan-pelan kita makin suci. Pelan-pelan kita meninggalkan dosa. Pelan-pelan kita makin cinta Tuhan. Pelan-pelan kita mulai berubah hidupnya. Itulah tanda kehadiran Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ada di tengah-tengah kita, menyatukan kita dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus membuat kita menjadi anak-anak dari Bapa di surga. Berarti Tuhan memang mau tinggal bersama dengan kita. Senang ya menyembah Tuhan yang seperti ini. Bayangkan kalau Tuhan mengatakan, aku tidak mau dekat-dekat kamu. Kamu beribadah jauh-jauh. Aku mau di surga, kamu di bumi. Jangan dekat-dekat. Wah, kita sedih. Karena kita tidak menikmati Tuhan yang penuh kasih. Tapi Tuhan yang sejati tidak seperti itu. Tuhan yang sejati mengatakan, meskipun engkau sudah berdosa, meskipun engkau sudah melawan aku mau mengampuni engkau. Asalkan engkau minta ampun, asalkan engkau bertobat, dan aku akan berdiam bersama dengan engkau. Dan Tuhan akan berdiam bersama dengan kita selama-lamanya. Nah, inilah simbol dari kemah suci yang Tuhan mau dibuat di tengah-tengah orang Israel. Maka setelah Musa mengerti ini, dia turun dari Gunung Sinai, dia bicara kepada seluruh orang Israel, ayo beri persembahan. Maka mereka semua beri persembahan. Ada yang persembahkan kain, emas, perhiasan, dan segala macam.
Mereka semua rasa bersalah. Dulu kami kasih persembahan untuk lembu emas yang dibikin Harun. Aduh malu, itu dosa besar. Sekarang kami mau memberikan persembahan untuk kemah sucinya Tuhan. Oke, mari kita bikin patungnya Tuhan. Musa bilang, nggak boleh. Oh, nggak ada patungnya? Nggak ada. Semua simbolnya adalah simbol tentang kehadiran Tuhan. Tapi tidak ada patungnya Tuhan. Kenapa? Karena manusialah gambarnya Allah. Allah tidak perlu dibikinkan patung. Manusia sudah jadi gambar Allah. Jadi tidak perlu ada patung-patungan. Manusialah gambar Allah. Nah, ini yang Musa ajarkan. Maka dia kumpulkan orang Israel memberi persembahan. Lalu Bezaliel dan Aholiab, mereka menjadi seniman yang hebat sekali. Mereka mulai bikin ukiran-ukiran. Mereka mulai bikin hiasan-hiasan. Mereka mulai bikin alat-alat dan semua benda-benda untuk di bait suci. Dan mereka bikin bagus bukan main. Jadi ini jadi karya seni yang indah. Dan pelan-pelan semua itu baik. Semua itu terjadi. Semua itu beres. Dan setelah beres, didirikan kemah suci. Dan orang Israel melihat Tuhan hadir bukan lagi di Gunung Sinai, tapi di kemah suci. Gunung Sinai akan mereka tinggalkan, dan Tuhan tidak diam di Gunung Sinai. Maka mereka melihat asap yang kelam di Gunung Sinai. Sekarang berpindah ke kemah suci. Setelah itu kemah suci penuh dengan asap. Dan setelah itu asapnya hilang. Tuhan tidak lagi menyembunyikan diri. Sekarang Tuhan menyatakan diri dalam kemah. Sekarang orang Israel bisa mendekat, tapi nggak boleh masuk ke dalam kemah. Orang Israel bisa mendekat, dipimpin dan diwakili oleh imam. Tapi sekarang setelah Yesus datang, kita tidak perlu diwakili oleh imam. Yesuslah imam besar kita yang membuat kita menikmati kehadiran Tuhan. Nah, inilah bedanya agama Kristen dengan agama-agama lain. Agama Kristen percaya ada Allah sejati yang mau berdiam bersama dengan manusia. Agama Kristen mengajarkan tentang Allah yang cinta umat dan mau tinggal bersama-sama dengan kita. Terpujilah Tuhan yang begitu baik, yang begitu rindu mencintai kita, yang ingin berdiam bersama dengan kita. Nah, inilah kitab Keluaran. Tuhan nyatakan diri, dan Tuhan nyatakan diri di dalam kemah suci. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan mau hadir di tengah-tengah umat. Kami bersyukur karena Tuhan mencintai kami, dan Tuhan memberikan kami bukan cuma pemberian-pemberian, tapi Tuhan juga memberikan kami diri Tuhan sendiri. Dengan Tuhan rela hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih karena Tuhan Yesus menyempurnakan kehadiran Tuhan, dan kami menjadi milik Tuhan selama-lamanya oleh karena Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak sekalian, sampai jumpa di waktu yang akan datang, dan sampai di sini PA anak kita pada hari ini. Tuhan memberkati anak-anak sekalian.